Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Materi sebelumnya sudah kita bahas tentang huruf hamzah, bagaimana makhrajnya dan sifat-sifatnya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, materi kali ini masih berkaitan dengan huruf hamzah, tapi berkaitan dengan kesalahan pada saat pelafalan huruf hamzah. Bisa jadi itu karena kita tidak sesuai makhrajnya, harusnya di area tenggorokan bagian bawah, tapi ini kita naik ke atas. Jadi akan mengubah huruf ya. Jadi tadinya huruf hamzah menjadi huruf yang lain. Atau kita tidak menunaikan sifat-sifat huruf hamzah tersebut. Ada sifatnya yang kita hilangkan atau kita ubah ya. Jadi ini terjadi kesalahan. Hati-hati ya saat terjadi kesalahan ini. Karena bisa jadi kesalahan yang kita lakukan saat membaca huruf tersebut itu bisa mengubah makna. Nah, ini tidak boleh. Ya, kalau kesalahan-kesalahan yang tidak mengubah makna itu masih bisa ditoleransi karena kita masih proses belajar. Baik, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tertukarnya huruf hamzah dengan huruf ain. Nah, ini terjadi karena ke makhrajnya. Makhraj huruf hamzah ada di area pita suara, tenggorokan bagian bawah. Sedangkan huruf ain itu di tenggorokan bagian tengah, naik. Jadi harusnya makhrajnya ada di bawah, di bagian bawah, itu kita naik ke atas. Akan mengubah hurufnya, huruf hamzah menjadi huruf ain. Kesalahan ini terjadi biasanya karena huruf hamzah berdekatan dengan huruf ain. Contohnya pada kalimat ta'ud ya. Kita ambil yang benernya dulu. A'udzu ya, huruf hamzah jelas beda dengan huruf ain. A'u. Nah, yang salahnya ini sudah masuk dulu ke huruf ain. A'udzu, itu salah. Yang kedua, huruf hamzah dibaca tebal. Biasanya ini terjadi karena huruf hamzah dalam satu kalimat itu berdekatan dengan huruf yang tebal. Jadi kita tuh udah ancang-ancang dulu ke huruf tebal itu, mengakibatkan huruf hamzahnya ikut dibaca tebal. Ya, ini hati-hati karena sering terjadi apalagi saat kita belajar. Harus kita bedakan. Saat kita membaca huruf yang tipis itu kita tipiskan, baru kemudian masuk ke huruf yang tebal. Jangan sampai ikut masuk ke tebal. Contohnya pada kalimat asobi'ahum. Nah, ini hamzah berdekatan dengan huruf shad. Huruf shad kita tahu bahwa dia memiliki sifat isti'la dan itbaq. Jadi tebal ya, berdekatan dengan huruf hamzah yang tipis. Maka huruf hamzahnya itu ikut masuk ke huruf shad yang tebal. Hati-hati membacanya, jangan sampai asobi'ahum ya. Huruf hamzahnya jangan ikutan tebal karena huruf di depannya adalah huruf shad. Kesalahan yang selanjutnya yaitu lemahnya suara huruf hamzah ketika waqaf. Contohnya pada kalimat fis samai ya, ada hamzah di akhir yang saat kita wakafkan harus tetap kita baca jelas itu hamzah. Jangan dibaca fis sama. Mana hamzahnya yang di akhir? Sedangkan hamzah itu adalah salah satu huruf yang harus dibaca jelas. Fis sama. Ya, ada jelas terdengar ketika kita wakafkan ada huruf hamzah di akhir itu. Jadi jangan kita samarkan, apalagi sampai kita hilangkan bunyi hamzah di akhir saat kita wakafkan. Kesalahan yang keempat dalam membaca huruf hamzah yaitu membaca huruf hamzah dengan ringan atau mudah. Huruf hamzah harus dibaca dengan tahqiq, harus dibaca dengan jelas. Jadi jangan diringankan. Contohnya seperti kalimat ulaika
ika, harus jelas, ika. Ulaika, jangan dibaca ulaika, ulaika. Huruf hamzahnya tidak jelas karena sudah diringankan ya. Jadi harus dipertegas ketika membaca huruf hamzah. Ini terutama di saat kasroh ya. Ulaika. Jadi jangan diseret atau diringankan ketika membaca kalimat tersebut. Kesalahan selanjutnya dalam membaca huruf hamzah yaitu pada saat huruf hamzah sukun, dalam kondisi sukun yaitu dengan dialirkan suaranya. Sedangkan kita tahu bahwa huruf hamzah memiliki sifat jahar dan syiddah. Jahar artinya udara tidak mengalir, terhenti, dan syiddah artinya adalah suara tidak mengalir, suara berhenti. Jadi saat kita membaca huruf hamzah yang sukun, ini sukun asli ya, bukan seperti kesalahan yang sebelumnya yaitu sukun yang diwakofkan. Ini sukun asli yaitu ada aliran suara. Seperti di kalimat ini ya, yang dilingkari merah, ini adalah hamzah yang sukun asli. Kalau di kesalahan sebelumnya adalah hamzah yang disukunkan atau diwakafkan di akhir ya. Ada kesalahan tadi juga. Nah, kalau yang ini hamzah yang sukun asli. Jadi jangan dibaca dengan dialirkan, tapi dihentikan. Udara tidak mengalir, nafas juga tidak mengalir karena sifat dari hamzah adalah jahar dan syiddah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi udara terhenti, stop udara. Nafas pun tidak mengalir. Jadi jangan dialirkan suaranya, jangan nati. Ya, beberapa ada yang mengucapkan seperti itu nati, tapi bacalah dengan til arbo ya, langsung terhenti suaranya ya, jangan dialirkan. Kesalahan selanjutnya yaitu membaca huruf hamzah dengan diimalah. Ini kecenderungan kepada huruf ketika membacanya. Terjadi bukan hanya pada saat huruf hamzah saja, tetapi bisa jadi ke huruf hijaiyah yang lain, yang posisinya saat itu adalah pada harokat kasroh, cenderung di kan. Padahal imalah sendiri itu adalah fathah yang di kan gitu, huruf harokatnya fathah. Contohnya seperti ini di kalimat in hadza illa, harusnya dibaca seperti itu, illa ya, harokat kasroh ya, harus kita turunkan rahang, illa, ini tidak, tapi dibaca, ada beberapa yang membaca in hadza illa ya. Terjadi di bukan hanya di huruf hamzah yang di kasroh, yang posisinya kasroh, tetapi huruf hijaiyah lain pun ada yang demikian membacanya. Baik, sekian materi kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.